Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah amma ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber dimanapun berada, yang mudah-mudahan saya dan sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah sahabat, pada kesempatan kali ini saya mau menjawab lagi sebuah pertanyaan dari kolom komentar. Pertanyaannya itu dari Abang Beja Raja Karya. Waduh, nama channelnya mantap juga nih Abang. Untuk itu salam kenal dari saya Al-Fakir untuk Abang Beja Raja Karya. Dan mohon bantuannya juga sahabat untuk subscribe ke channelnya Abang Beja Raja Karya. Insya Allah beliau juga amanah. Nanti saya cantumkan screenshotan dari komentarnya. Nah, pertanyaannya seperti ini sahabat. Waalaikumsalam, izin nyimak Pak Ustadz. Sekaligus nanya, bagaimana hukumnya sasajen Pak Ustadz? Pada acara-acara adat bahkan acara tahlilan pun ada sasajennya. Sekian Ustadz, dihaturkan terima kasih. Terima kasih kembali, hatur nuhun sami-sami, jazakumullah khair. Terima kasih ke Abang Beja Raja Karya yang sudah memberikan pertanyaannya yang cukup menarik untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Namun seperti biasa sahabat, sebelum kita ke penjelasan-penjelasannya, kita baca salawat dulu agar kala kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asbilil zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asbilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah sahabat, langsung saja kita ke penjelasannya. Bagaimana hukumnya menurut syariat Islam atau pandangan agama Islam memberikan sasajen? Nah, menurut pandangan syariat Islam, memberikan sasajen itu hukumnya haram. Saya ulangi, hukum dari syariat Islam itu memberikan sasajen itu hukumnya haram jikalau diberikannya, diperuntukannya itu untuk memuja jin atau setan. Nah, jikalau sasajennya itu diperuntukkan untuk memuja jin atau setan, nah itu diharamkan oleh agama Islam sahabat, karena itu perbuatan yang syirik atau perbuatan yang musyrik. Sedangkan orang yang berbuat musyrik itu dosanya dosa besar sahabat. Memang di Indonesia ini memberikan sasajen ke pohon besar atau ke pegunungan atau yang dianggap keramat itu suka dikasih sesajennya itu bermacam-macam sahabat. Itu ada dikasih buah-buahan, ada bekakak ayam, ada nasinya, pokoknya lengkap sahabat. Ya lain kali kalau mau ngasih sesajen udah nggak usah ke pohon-pohon, ke saya aja sahabat, saya juga mau dikasih. Jadi hukumnya menurut syariat Islam itu sasajen itu diharamkan jikalau sasajen itu diperuntukkan untuk makanan jin atau setan atau untuk memuja jin atau setan. Itu hal diharamkan, itu perbuatan yang musyrik. Kenapa diharamkan oleh agama Islam? Sebab memang sudah jelas ayatnya, kalau nggak salah dari surat An-Nisa ayat 48 bahwasanya seperti ini sahabat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara isman adzima. Yang artinya, jadi innallaha, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena perbuatan syirik.
dan Allah mengampuni apa dosa yang selain syirik. Itu bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar. Jadi jelas sahabat, a'udzubillahi min dzalik, sesuai dengan ayat Al-Qur'annya, barang siapa yang mempersekutukan Allah itu termasuk dosa besar. Maka dari itu jauhi sahabat, kalau kita mengaku orang Islam, jangan suka ngasih makanan dan minuman ke pohon-pohon besar, ke tempat-tempat yang dianggap keramat, karena itu adalah perbuatan yang musyrik. Tetapi sahabat, kalau sekiranya di tempat tahlilan memberikan minuman dan makanan itu disebut sasajen, saya tidak setuju. Bahkan saya sangat tidak setuju sekali sahabat. Walaupun bahasa sasajen itu sama-sama memberikan minuman dan makanan, tapi tetap itu berbeda sahabat. Kalau sasajennya itu dikasih ke jin dan setan, itu baru pantas dinamakan sasajen. Tapi kalau sekiranya di makanan dan minuman dikasihkan ke orang yang masih hidup, itu tidak pantas sama sekali memberikan sasajen. Nah, melainkan itu ngasih jamuan atau hidangan. Mungkin seperti itu sahabat. Jangan samakan ngasih minum dan makanan ke orang yang tahlil dengan ngasih makanan dan minuman ke tempat-tempat keramat atau ke kuburan ya. Nah, karena apa? Karena di tahlilan itu jamaah ahli sunnah wal jamaah, saya di sini masih mengadakan acara-acara tahlilan tersebut kalau ada yang meninggal. Kenapa seperti itu? Karena banyak dalil dan hadis dan menerangkan hal tersebut. Namun di video ini saya tidak akan membahasnya, karena kalau dibahas semua itu mungkin videonya terlalu panjang sahabat. Kalau videonya terlalu panjang, saya susah nguploadnya sahabat, lama bener. Maka dari itu saya hanya menjelaskan dengan singkat saja sahabat. Jadi kalau di tahlilan itu jangan disebut sasajen, walaupun sama bahasanya memberikan makanan dan minuman, karena beda pemujaan kepada setan dan pemujaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat tahlil itu kita berkumpul sebanyak manfaatnya. Satu, silaturahmi. Keduanya, kita di situ membaca Al-Qur'an, membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca zikir, membaca takbir. Itu ada semua di dalam acara tahlilan tersebut sahabat. Dan ngasih makan dan minuman tersebut juga itu bukan ke yang orang yang sudah meninggal tersebut sahabat, melainkan itu buat yang menghadiri acara tersebut. Nah, kalau sekiranya itu makanan dan minuman diperuntukkan untuk orang yang meninggal tersebut, kemungkinan itu dikasihnya ke kuburan, bukan ke orang yang mengadakan acara tahlilan. Jadi jelas itu yang ngasih makan atau minum atau makanan ke orang-orang yang tahlil itu jelas merupakan suatu sedekah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin seperti itu sahabat kurang lebih. Kenapa saya sebutkan makanan dan minuman yang dikasih oleh Sahibul Musibah ke orang-orang yang mengikuti kegiatan tahlil tersebut? Karena memang sesuai dengan hadis Rasul bahwasannya kalau orang yang sudah meninggal itu tidak ada yang diharapkan lagi, tidak ada yang dibutuhkan lagi, melainkan amal jariah, doa ya. Dari amal jariah, doa dan sedekah tersebut sahabat. Sedekah dikhususkan untuk orang yang meninggal. Itu hadisnya sahih sahabat ya. Kalau kita bersedekah diniatkan untuk yang sudah meninggal, itu sedekah tersebut pahalanya mengalir sahabat. Di tempat tahlilan tolong jangan diucapkan itu memberikan sasajen, karena sudah saya sebutkan dari awal tadi ya, walaupun bahasanya sasajen itu sama-sama memberikan, tapi memberikannya ini kepada siapa. Nah, seperti itu sahabat. Saya kasih contoh yang simpel sahabat ya. Jadi kalau kita kedatangan tamu, jikalau kita kedatangan tamu dari mana saja, pasti kita akan memberi minum atau makanan seadanya di rumah.
dan tidak mungkin sesudah kita kasih kita bilang seperti ini, silahkan Pak dicicipi sesajennya. Nah, tidak mungkin seperti itu sahabat. Nah, tahlilan juga di tempat yang tahlilan juga seperti itu sahabat, selayaknya kita menyuguhi tamu-tamu dari mana saja. Nah, seperti itu sahabat, jangan disamakan dengan sasajen kepada pemujaan jin dan setan. Nah, jadi kesimpulannya sahabat, hukumnya memberikan jamuan, minuman, makanan kepada orang yang tahlil itu diwenangkan oleh syariat Islam menurut ahli sunnah wal jamaah. Dan kalau makanan dan minuman tersebut dikasihnya ke kuburan, dikasihnya ke pohon-pohon besar, dikasihnya ke pegunungan, dikasihnya ke laut, dikasihnya ke makam-makam yang dianggap keramat, pakai memuja jin atau setan, itu hal yang diharamkan menurut syariat Islam. Nah, mungkin itu saja sahabat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang sangat singkat dan simpel. Karena tadi sudah saya bilang kalau dijelaskan lebih lengkapnya videonya terlalu panjang, dan kalau videonya terlalu panjang saya sulit untuk menguploadnya. Maklum sahabat, sinyalnya di sini kurang bagus. Nah, untuk yang menyukai video ini jangan lupa di like dan komen dan share sahabat. Itu pun kalau suka, kalau tidak suka ya tidak apa-apa sahabat ya. Lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.